Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Yang pertama, persiapan kendaraan Toyota Kijang siap memakai APD, memakai sarung tangan. Sarung tangan siap. Pakai helm. APD siap. Memasang undercover. Memasang steer cover. Terus Megatron siap ting strap. Memasang alas cover. Memasang fender cover bagian kanan, bagian tengah. Kita mau botolin fender cover depan siap. Pasang fender cover bagian kiri ke kanan. Sakay ka sana dito nggak mau bergerak. Tapi kayak mending. Itu ya sih kan sendiri. Tapi bikin panas kan nopo yang nopo pun mau Fender cover bagian kanan siap. Memasang fender cover bagian kiri. Berapa sen? Waduh. apa lo? Anu sen kan? Apa lo gue? Oh, ini apa? Jangan RPM. RPM gue ya? Ya, satu belek ya. Satu beleknya siapa mau berangkat? Saya waktu ay suatu menan ciwan lah kowe. Gantengan poli kowe. Ora
kasih yang pikiran ini. Nah, itu 100.000. Nah, Jual mamu. Iso ka tambah. Terus kau bebek. Lu masih iso sih. Terus masih iso. Bisa ke. Undercover bagian kiri siap. Pemasangan undercover siap. Selanjutnya pemeriksaan alat multi tester siap. Kalibrasi alat. Melakukan kalibrasi alat. Oke, di sini sudah berada di angka 0. Kalibrasi siap. Selanjutnya 4, lihat buku manual. Membaca spesifikasi tahanan primer coil. Membuka buku. Di sini spesifikasi tahanan coil berada di 1,3 sampai 1,6 ohm. Selanjutnya membaca wiring harness sistem pengapian yang berhubungan. Sini dari sistem wiring harness pengapian dari baterai menuju ke fuse ke atas, terus menuju ke kunci kontak ke kanan, ke arah coil, terus ke atas menyambung ke distributor. Selesai. Pengecekan oli level dan kualitas oli. Oil level berada di garis full, kondisi masih baik. Pengecekan kualitas oli. Kualitas oli masih bersih, tidak terkombinasi dengan air dan tidak ada serbuk-serbuk besi. Kesimpulan baik. Kemudian pengecekan sistem pemeriksaan salah katup menggunakan fuel gig. Pemindahan top 1. Pengecekan celah klep 1, katup 1, X, katup 2 in, katup 3 in, dan katup 5 X. Katup 1 in diukur menggunakan fuel gig 30 0,30. Kondisi masih bagus, tidak perlu disel. Klep 2 X in menggunakan 0,20. Kondisi masih baik, tidak perlu distel. Katup 3 in menggunakan fuel gig 0,20. Masih baik, tidak perlu distel. Katup 5 X menggunakan 0,30. Masih baik, tak perlu distel. Kesimpulan klep masih baik. Kemudian penyetelan celah katup top kompresi 4. Sel top katup
Lagi ono iki yang panganan. Kemudian pengecekan setelah katup 8X menggunakan 0,30. Katup 8X masih baik, tidak perlu penyetelan, setel kembali, kondisi baik. Katup 7 in menggunakan 0,20, kondisi masih baik, tak perlu setel. Gunung Kemudian Brahma, Gunung Kelut. katup 6 menggunakan katup 6 in menggunakan 0,20, masih baik, tak perlu di setel. Kemudian katup nomor 4X menggunakan 0,30, kondisi masih baik, tidak perlu di setel. Kesimpulan klep top 1 dan top 4 masih baik. Action. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tekanan kompresi menggunakan kompresi tester. Silinder 1. Berada di 10 bar, kondisi baik. Pengecekan silinder 2. Berada di 10 bar, kondisi masih baik. Pengecekan silinder 3. Berada di 10 bar, kondisi masih baik. Pengecekan silinder 4. Berada di 10 bar, kondisi masih baik. Selanjutnya pengecekan sistem pendingin. Pengecekan kondisi fan belt. Di sini fan belt sudah terlihat buruk, kita kendor. Kesimpulan fan belt jelek. Selanjutnya tegangan fan belt. Mengukur tegangan fan belt menggunakan scale spring. Di sini kita tarik di 15 kilo. Jika fan belt lebih dari 1 cm maka fan belt jelek, dan jika fan belt belum berada di 1 cm maka fan belt bagus. Sebelum fan belt saat ditarik berada di 2 cm. Kesimpulan fan belt jelek. Selanjutnya mengecek tekanan atau kebocoran radiator menggunakan radiator tester.
pembuka tutup radiator. Di sini kita tekan di angka 1 bar. Ini bisa di angka 1 bar dan tidak turun, berarti kondisi radiator tidak ada kebocoran. Kesimpulan baik. Selanjutnya mengukur tekanan tutup radiator menggunakan batas tester. Kita mengecek tutup radiator, menekan di spesifikasi di angka 1 bar, di angka 0,9 bar. Kita tekan sampai 0,9 bar. Di sini jarum turun dan berarti tutup radiator mengalami kebocoran. Kesimpulan jelek. Pemeriksaan dan perawatan baterai. Pemeriksaan kotak baterai. Kotak baterai masih dalam keadaan bagus, baik. Pemeriksaan volume baterai. Air baterai di tengah-tengah upper level dan di lower level kondisi masih baik. Pemeriksaan bau baterai menggunakan sikat besi. Kalau baterai jelek, tidak rata permukaan, kondisi jelek. Pemeriksaan pada jenis baterai. Pelepasan tutup baterai. Sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, dan terakhir sel 6. Tadi kan nyobain, bisa tahu sendiri di tekanan. Ini loh, pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer sel 1.
Sel 1 berada di angka 1060 di warna putih, harus dicas, keadaan masih bagus. Sel 2 berada di angka 1276 di warna hijau, kondisi masih baik. Sel 3 berada di angka 1060 di warna putih, kondisi masih baik namun harus dicas. Sel 4 berada di angka 1260 berada di warna putih, kondisi masih baik namun harus dicas. Sel 5 berada di angka 1265 berada di warna hijau, kondisi masih baik. Sel 6 di angka 1265 di warna hijau, kondisi masih baik. Kecil lalu. Pembersihan tutup baterai. Tutup baterai. Sel 1 dan sel 2, sel 3 dan sel 4, sel 5 dan sel 6. Pengecangan tutup baterai. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, dan terakhir sel 6. Pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai. Pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai menggunakan baterai tester. Berada di angka 12,6 volt di warna kuning, kondisi masih baik. Selanjutnya pengecekan sistem pengapian. Yang pertama, celah busi silinder. Spesifikasi celah busi yaitu 0,08 mm. Mengukur celah busi menggunakan fil gig ukuran 0,8. Yang pertama, celah busi pertama masih bagus, tidak perlu di setel. Yang kedua, celah busi kedua masih bagus, tidak perlu di setel. Yang ketiga, masih bagus, tidak perlu di setel. Dan yang terakhir, nomor 4, sama masih bagus, tidak perlu di setel. Yang nomor 2, tahanan kabel tegangan tinggi. Mengambil
kabel tekanan tinggi. Spesifikasi kabel tekanan tinggi tekanan maksimum yaitu 25 kap ohm per kabel. Mengukur kabel tekanan tinggi menggunakan mikro multimeter. Kalibrasi alat. Pas. Kabel pertama. Berada di angka 1500 k ohm. Kondisi masih baik, kabel masih baik. Kabel nomor 2 berada di angka 1000 k ohm. Kondisi masih baik. Yang ketiga berada di angka 1 k ohm. Kondisi masih baik. Dan yang terakhir, yang keempat berada di 1 k ohm. Kondisi masih baik. Kemudian mengukur kabel koil. Spesifik kabel koil sama dengan tahanan kabel tegangan tinggi 25 k ohm. Mengukur kabel koil. Berada di 2 k ohm. Kondisi masih baik. Nomor 3 mengukur tahanan primer koil. Yang keempat, kondisi distributor shaft. Pengecekan kondisi rotor. Rotor masih bagus dalamnya, tapi ada karat. Kondisi rotor jelek. Yang kedua, pengecekan kondisi tutup distributor. Tutup distributor bersih, tidak berkarat, masih bagus. Tutup distributor masih bagus. Yang kelima, mengukur celah platina menggunakan fill gauge. Spesifikasi celah platina adalah 0,05 sampai 0,45 mm. Menggunakan 0,45. Platina masih rapat, tidak berbisal. Kondisi celah platina masih bagus. Mengecek kondisi governor adventure. Governor adventure masih bagus. Yang selanjutnya, kondisi vakum adventure. Kondisi vakum adventure tidak ada kebocoran. Kondisi vakum adventure kondisi masih baik. Selanjutnya, analisa kendaraan. Yang pertama, pengecekan idling speed. Ini kabel berwarna merah berada di koil. Selanjutnya, kabel berwarna hitam berada di massa atau bodi. Pengecekan idling speed. Idling speed berada di angka 4 dikali 2 hasilnya 8, terus 8 dikali 100 hasilnya 800. Jadi kesimpulan idling speed RPM berada di 800. Selanjutnya, pengecekan sudut duel. Sudut duel berada di angka 25 derajat Celcius. Kemudian dikali 2 hasilnya 50 derajat Celcius. Ya, saya akan melakukan pengecekan ignition
timing menggunakan timing light. Di sini kabel warna merah berada di plus baterai. Selanjutnya kabel warna hitam berada di pin baterai. Selanjutnya yang ini berada di kabel Ketik ana apa mencolot merana. Sisi yang gue ini kabel busi yang merah tempelkan. Nah, coba kan. Usul kan. Terus yang ini di selanjutnya ini ditekan diarahkan ke bawah puli kono. Di sini coba. Ini besar panel. Nah, ini sudah pemeriksaan ignition timing selesai. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan exhaust emission test atau gas buang. Yang pertama-tama tekan dulu X standby 1 kali. Kemudian ambil ini dan masukkan ke dalam knalpot mobil. Oke, sudah masuk. Lalu kita kembali lagi ke emisi gas buang. Lalu tekan NMAX 1 kali. Kita tunggu sebentar sampai angkanya berhenti. Di sini angka sudah berhenti. Lalu tekan hawkrin 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu kita lihat dulu plat nomor mobil. Di sini plat nomor mobil 95. Kemudian masukkan nomor plat itu ke dalam sini. Sesuai plat nomor mobil 9 5 2 5. Setelah memasukkan plat nomor sini, lalu tekan hawkrin 1 kali untuk mengepin hasil pengecekan. Dan ini hasil pengecekan exhaust emission test atau gas buang. Pengecekan exhaust atau emisi gas buang selesai. Selanjutnya pengecekan kabel kopling secara visual dan pengecekan kedalaman pedal kopling. Kabel kopling masih bagus, tidak ada besi tidak ada kabel yang keluar. Kondisi masih baik. Selanjutnya pengecekan pedal kopling. Pedal kopling menggunakan penggaris. Wale angin iso. Sebelum sebelum ditekan di angka 16 dan sesudah ditekan di angka 11. Jadi 16 dikurangi 11 hasilnya 5 cm. Jadi pedal posisi bebas adalah 5 cm. Selanjutnya balancing satu roda, memasang roda ke dalam alat balancing. Memasang pengganjal roda. Pengunci roda.
Jaluk. Tenang. Mengencangkan pengunci roda. Menyalakan mesin. Selanjutnya mengukur A. Berada di angka 9,5. Lalu ditulis di sini. Selanjutnya mengukur yang B. Berada di 4,5. Selanjutnya pengukuran D. Diameter dia adalah 13. Satu di sini. Mana desek belum cepet. Desek. 15 ya. Terus komplit. Stop. Sampai main dari ya guys Sampai ya. berhenti. Cincang tuh. Keolengan yang A berada di 0. Lalu ditambah timbel dengan ukuran 5 gram biar seimbang. Selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan sistem starter. Kabel pertama berada di positif plus. Kabel hitam berada di minus. Ini nyambung di bodi. Selanjutnya chamber di negatif. Nah. Pull in. Pengecekan tanpa beban.
Siapa sih? Iya. Jarang-jarang nih, boy. Pengecekan tanah beban sistem starter selesai. Selanjutnya pengecekan sistem pengisian. Yang pertama terminal IG dan F. Di sini IG berwarna merah dan putih dan F berwarna hijau dan putih. Nah, saat posisi terbuka terminal IG dan F jarum berada di angka 0. Saat posisi tertutup jarum berada di angka 0,2. Kesimpulan baik. Yang kedua terminal L dan E. Di sini L berwarna kuning dan putih, sedangkan yang E berwarna hitam dan putih. Kuning dan hitam. Nah, di sini jarum berada di angka tak terbatas. Saat posisi terbuka L dan E berada di posisi tak terbatas, dan saat ditekan tertutup sama berada di posisi tak terbatas. Kesimpulan jelek. Kemudian yang ketiga terminal B dan E. Di sini terminal B berada di warna putih dan terminal E berada di warna hitam putih. Di sini jarum berada di angka tak terbatas, dan saat ditekan atau tertutup masih ditarik masuk masih sama di jarum berada di tak terbatas. Kesimpulan jelek. Yang keempat B dan L. Di sini B berwarna putih polos dan L berwarna kuning putih. Mantrik. Saat posisi terbuka jarum berada di tak terbatas, dan saat posisi tertutup atau tarik masuk masih sama, jarum berada di angka tak terbatas. Kesimpulan jelek. Yang terakhir N dan E. Terminal N kabel E berwarna biru dan putih, dan E berwarna putih dan hitam. Di sini kita tempelkan di yang biru, dan yang E warna hitam putih. Ya, di sini jarum berada di angka 0 saat terbuka, dan saat ditarik masuk berada di angka sama, tidak bergerak, masih berada di angka 0. Jadi kesimpulan NN dan E masih baik. Sistem pengisian selesai.